Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi teman-temanku sekalian. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir di waktu dan tempat yang insya Allah diberkahinya. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan contoh kasusnya. Sebelum memasuki pembahasan, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Erika Farhana Mutia, asal dari Sidoarjo. Kemudian ada Rima Amalia, asal dari Kabupaten Malang. Selanjutnya ada Fatia Zaril Rahmaniar, asal dari Kota Bekasi. Selanjutnya ada Giza Intan Nur Cahyani, asal dari Kota Malang. Kemudian ada Syafanah Kolbin Yunus, asal dari Kota Surabaya. Kemudian ada Nabila Rasendria, asal dari Sidoarjo. Selanjutnya ada Jukai Zarinatun Barokah, asal dari Kabupaten Jombang. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Farhan Hamid, asal dari Kota Malang. Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait. Di antaranya kepada Profesor Nuhfil Hanani, selaku Rektor Universitas Brawijaya. Kepada Profesor Aula Niam, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Kepada Profesor Gugus Irianto, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Kemudian kepada Profesor Abdul Hakim, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Kemudian kepada Profesor Sasmito Jati, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama. Kemudian kepada Profesor Bambang Supriyono, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi. Kemudian kepada Ibu Saparila Worokinasi, selaku Kepala Program Studi Perpajakan. Dan yang terakhir kepada Profesor Komariatus Falihah, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Baik, selanjutnya adalah tentang definisi pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Secara sederhana, HAM adalah suatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan, maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM. Selanjutnya ada contoh kasus dari pelanggaran HAM. Yang pertama ada kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan Majelis Hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Lalu yang kedua ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Lalu yang ketiga, ada pelanggaran HAM yang termasuk berat lainnya adalah penculikan aktivis pada 1997 atau 1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang dengan rincian 9 orang diantaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Lalu ada peraturan
perundang-undangan tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM diatur dalam berbagai pasal dan undang-undang. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 2, UU 39 tahun 1999, dan UU 26 tahun 2000. Untuk mencapai tujuan dibentuknya UU tentang HAM, maka Komnas HAM diberikan wewenang yang disebutkan secara tegas dalam pasal 86 ayat 3 Undang-Undang 39 tahun 1999, yaitu yang pertama, pengamatan HAM, pelaksanaan HAM, dan penyusunan pelaporan atas hasil pengamatan. Yang kedua, ada penyidikan dan pemeriksaan yang diduga terdapat pelanggaran HAM di ruang lingkup masyarakat. Yang ketiga, ada pemanggilan kepada korban untuk dimintai keterangan. Yang keempat adalah pemanggilan saksi untuk dimintai kesaksiannya. Next. Lalu yang kelima, ada meninjau tempat kejadian yang dianggap perlu. Yang keenam, pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan dengan persetujuan ketua pengadilan. Yang ketujuh, ada pemeriksaan tempat-tempat tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan. Yang kedelapan, ada berpendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu di dalam proses peradilan, dan wajib diberitahukan oleh hakim kepada pihak-pihak terkait. Next. Selanjutnya adalah penyebab pelanggaran HAM. Penyebab pelanggaran HAM ini ada dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Next. Yang pertama adalah faktor internal penyebab pelanggaran HAM. Penyebab pelanggaran HAM yang didasarkan pada kondisi pelaku hingga kemudian melakukan pelanggaran HAM disebut juga faktor internal. Penyebab pelanggaran HAM, faktor-faktor internal penyebab pelanggaran HAM yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap egois. Sikap egois yang dimiliki pelaku pelanggar HAM memiliki potensi menyebabkan terjadinya kasus pelanggaran HAM. Sikap egois pada pelaku pelanggaran HAM membuat ia merasa kepentingannya adalah yang utama, sehingga ia melanggar HAM orang lain untuk memenuhi kepentingannya. Yang kedua adalah tingkat kesadaran HAM yang rendah. Banyak orang yang tidak terlalu memperhatikan perlindungan HAM dan menganggap pelanggaran HAM adalah hal yang biasa selama kepentingannya tercapai. Perilaku ini mendorong terjadinya pelanggaran HAM. Yang ketiga adalah kondisi psikologis pelanggar HAM. Faktor internal penyebab pelanggaran HAM sangat berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku pelanggaran HAM. Kondisi psikologis yang tidak stabil dan kondisi psikologis tertentu lainnya dapat menjadi penyebab pelanggaran HAM. Selanjutnya adalah tingginya perilaku intoleransi. Penyebab pelanggaran HAM seperti intoleransi dapat mengancam stabilitas nasional. Sikap tidak intoleransi pada suatu ras, suku, dan agama tertentu beresiko mengakibatkan pelanggaran HAM seperti diskriminasi hingga pelanggaran HAM berat. Yang kelima adalah rasa ingin balas dendam. Rasa ingin balas dendam menjadi penyebab pelanggaran HAM dan berbagai tindak kriminal. Dendam membuat seseorang rela melakukan tindak kriminal sehingga seperti penganiayaan dan pembunuhan yang merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM. Selanjutnya adalah kurangnya rasa empati penyebab pelanggaran HAM. Salah satunya yaitu kurangnya rasa empati pada pelaku. Nilai-nilai HAM sangat berkaitan dengan rasa kemanusiaan. Ketika seorang tidak memiliki rasa empati dan kemanusiaan, ia beresiko melakukan pelanggaran HAM. Next. Selanjutnya adalah faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM. Penyebab pelanggaran HAM yang berdasar pada kondisi dan situasi negara dan lingkungan sekitar secara umum disebut juga faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM. Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dari pihak pemerintah atau penguasa beresiko besar menjadi penyebab pelanggaran HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power salah satunya adalah korupsi, genosida, dan
penghilangan orang oleh pemerintah. Selanjutnya adalah sistem hukum yang tidak berjalan. Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM juga meliputi sistem hukum yang lemah, tidak berjalan, tidak tegasnya penegakan hukum terhadap para pelanggar HAM merupakan penyebab pelanggaran HAM makin banyak terjadi, sebab tidak ada penanganan cepat dan tepat dalam pelanggaran HAM. Yang ketiga adalah struktur politik dan sosial. Penyebab pelanggaran HAM selanjutnya yaitu adanya kesenjangan politik dan sosial pada sebuah negara. Politik dan sosial pada sebuah negara selanjutnya adalah contoh kesenjangan politik dan sosial pada sebuah negara yaitu tata kelola pemerintah yang salah dan terkesan abai dengan segala hal yang terjadi di masyarakat. Next. Selanjutnya, dampak-dampak pelanggaran HAM. Dampak-dampak pelanggaran HAM diantaranya, masyarakat tidak mendapat haknya, terjadinya kesenjangan sosial yang semakin tinggi, menimbulkan konflik, baik konflik horizontal atau bahkan menimbulkan konflik baru. Konflik perbedaan pendapat juga dapat berujung dengan kekerasan dan menimbulkan korban jiwa. Kerugian yang ditimbulkan dari kasus perundungan, penipuan, pencurian, atau diskriminasi, tidak adilnya hukum akibat aparat penegak hukum tidak tegas, timbulnya korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan petinggi negara, orang yang memiliki kekuasaan yang akan lebih mudah untuk melakukan tindakan sewenang-wenang, akibatnya melanggar hak orang yang tidak mempunyai kekuasaan. Next. Yang selanjutnya, cara mengatasi terjadinya pelanggaran HAM. Hal tentang masalah pelanggaran HAM tentunya membutuhkan perhatian khusus. Maka dari itu, upaya-upaya yang bisa mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia wajib disuarakan serta ditegakkan. Adapun upaya buat mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan menanamkan suatu hal yang sangat dasar, yaitu menanamkan kepribadian yang baik buat anak. Selain itu, kita harus mengajarkan perihal apa saja hak serta kewajiban yang dimiliki oleh anak, supaya anak mengerti akan hak serta kewajibannya dan tak hanya menuntut haknya saja. Pendidikan kepribadian yang pertama dan utama sudah seharusnya didapatkan dari orang tua, sebab pendidikan yang pertama buat anak ialah orang tua. Sebagai akibatnya, orang tua berperan penting membentuk kepribadian anak yang baik, supaya bisa mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Selain orang tua, sekolah juga sebagai media buat menanamkan kepribadian di anak. Namun penanaman kepribadian yang intens wajib dimulai dari orang tua. Jadi pada saat di sekolah, anak telah memiliki dasar untuk ditanamkan kepribadiannya lebih jauh. Dengan menanamkan kepribadian yang baik ini, maka akan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia pada masa mendatang. Selanjutnya, kita mampu melakukan penyuluhan, menyesuaikan diri masyarakat mengenai esensi dari hak asasi manusia sebenarnya, serta mengedukasi mereka buat mengetahui apa sejenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia yang ada. Next. Berikutnya ada studi kasus yang diangkat oleh kelompok kami. Akhir-akhir ini sempat ramai di pemberitaan tentang tewasnya salah satu mahasiswa yang merupakan peserta diklat Menwa UNS. Diketahui bahwa korban bernama Gilang Endi telah dianiaya oleh 2 orang panitia di Klasar Menwa UNS. Dari hasil otopsi, dapat disimpulkan bahwa penyebab kematiannya dikarenakan akibat luka kekerasan benda tumpul yang menyebabkan korban lemas hingga akhirnya meninggal dunia. Tragedi tersebut tentunya telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di pasal 4 tertulis bahwasannya setiap warga negara Indonesia punya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaannya di hadapan hukum,
Dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Next. Solusi dari permasalahan tersebut adalah harus adanya rasa toleransi dengan sesama. Rasa toleransi dengan sesama akan menjadikan kita sadar tentang pentingnya menghargai HAM orang lain. Maka dari itu, rasa toleransi perlu diajarkan sedari kecil. Contoh aksi-aksi sederhana yang dapat dibiasakan sedari kecil adalah berteman dengan siapa saja, tidak menjauhi teman yang berbeda suku, ras, dan agama, serta menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Dengan sikap toleransi yang baik, akan tercipta lingkungan kewarganegaraan yang aman, damai, tentram, dan bebas dari diskriminasi. Next. Berdasarkan pada apa yang telah kami sampaikan pada bahasan sebelumnya, kelompok kami dapat menyimpulkan 7 kesimpulan. Yaitu yang pertama, secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Yang kedua, contoh kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kerusuhan Tanjung Priok 12 September 1984, penembakan mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998, dan penculikan aktivis pada 97-98. Kemudian yang ketiga, pelanggaran HAM diatur dalam berbagai pasal dan undang-undang. Contohnya seperti Undang-Undang 45 Pasal 28 Ayat 2, Undang-Undang 39 Tahun 99, dan Undang-Undang 26 Tahun 2000. Untuk mencapai tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang HAM, maka Komnas HAM diberikan wewenang yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 86 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dapat kita simpulkan secara garis besar yaitu Komnas HAM melakukan pendidikan dan penyuluhan tentang HAM, melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM, melakukan penanganan pelanggaran HAM berat, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi menjadi diskriminasi, melakukan pengkajian dan penelitian tentang HAM, serta melakukan mediasi yang berhubungan dengan HAM. Next. Kesimpulan yang keempat, ada faktor internal penyebab pelanggaran HAM, yaitu adanya sikap egois, tingkat kesadaran yang rendah, kondisi psikologis pelanggar HAM, rasa ingin balas dendam, dan kurangnya rasa empati. Lalu yang kelima, ada faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, sistem hukum yang tidak berjalan, struktur politik dan masalah sosial, masalah ekonomi, kurangnya sosialisasi HAM, dan penyalahgunaan teknologi. Next. Selanjutnya ada dampak pelanggaran HAM, yaitu masyarakat tidak mendapatkan haknya, terjadi kesenjangan sosial, menimbulkan konflik, adanya kerugian yang ditimbulkan, tidak adilnya hukum, serta timbulnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, yang terakhir, adapun upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, yaitu dengan menanamkan suatu hal yang sangat dasar, yaitu menanamkan kepribadian yang baik untuk anak. Selain itu, kita harus mengajarkan perihal apa saja hak serta kewajiban yang dimiliki oleh anak, supaya nantinya anak akan mengerti akan hak serta kewajibannya, dan tak hanya menuntut haknya saja. Selain orang tua, sekolah juga berperan sebagai media untuk menanamkan kepribadian di anak. Namun, penanaman kepribadian yang intens wajib dimulai dari orang tua. Jadi, pada saat di sekolah, anak telah memiliki dasar untuk ditanamkan kepribadiannya lebih jauh. Dengan menanamkan kepribadian yang baik ini, maka akan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masa yang akan datang. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan atau materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.